Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misliati, NIM 2521013, mahasiswi PTIK 6A. Video ini saya buat guna menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda, MPDT. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep umum dari jaringan nirkabel. Nah, definisi dari jaringan nirkabel atau biasa disebut dengan wireless network adalah jaringan komputer yang menggunakan koneksi nirkabel untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan perangkat lainnya. Alih-alih menggunakan kabel secara fisik, jaringan ini menggunakan gelombang radio, inframerah, atau teknologi kabel lainnya untuk transmisi data. Kemudian untuk komponen atau bagian dari jaringan nirkabel. Yang pertama, di dalam jaringan nirkabel itu ada yang disebut dengan access point atau AP, perangkat yang bertindak sebagai hub atau hubungan yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Jadi sebagai hub. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan wireless network interface card atau NIC. Nah, ini berupa kartu jaringan yang dipasang di perangkat untuk memungkinkan koneksi jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga, ada router nirkabel. Nah, perangkat router ini adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas atau jalannya data antara jaringan lokal atau LAN dan jaringan yang lebih luas seperti internet. Kemudian yang ketiga, ada antena. Nah, antena ini digunakan untuk memperkuat sinyal nirkabel. Kemudian yang kelima, ada modem. Modem ini fungsinya menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet atau ISP. Kemudian yang keenam, ada repeater. Repeater ini merupakan perangkat yang memperluas jangkauan sinyal nirkabel dengan mengulangi sinyal tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dari nirkabel. Nah, tujuan dari jaringan nirkabel ini yang pertama adalah mobilitas. Maksudnya adalah memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dalam mencakup area jaringan tanpa kehilangan koneksi. Kemudian yang kedua adalah kemudahan dari instalasi, mengurangi kebutuhan untuk menarik kabel fisik. Jadi dapat rumit atau mahal jika kita menggunakan kabel secara fisik. Sedangkan kalau kita menggunakan yang wireless atau jaringan nirkabel itu lebih simpel. Kemudian aksesibilitas. Ini memungkinkan akses internet dan sumber daya jaringan dari lokasi manapun yang memiliki cakupan sinyal nirkabel. Kemudian lanjut ke manfaat jaringan nirkabel. Yang pertama, manfaat dari jaringan nirkabel adalah mobilitas pengguna. Ini maksudnya adalah pengguna dapat bergerak bebas dan tetap terhubung ke jaringan. Jadi kalau jaringan wireless ini tercakup area, meskipun tidak ada kabel, tetapi jika masih mencakup area jaringan yang kita gunakan, maka kita dapat berpindah tempat namun tetap terhubung atau terkoneksi. Kemudian yang kedua adalah instalasi cepat dan mudah. Maksudnya adalah ini dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan instalasi kabel. Jadi karena tidak menggunakan kabel secara fisik, instalasinya ini tergolong lebih cepat dan juga lebih mudah. Kemudian skalabilitas. Ini maksudnya adalah memudahkan penambahan perangkat baru tanpa perlu tambahan infrastruktur fisik. Jadi dalam skalabilitas ini maksudnya kita dapat menambahkan atau menghubungkan perangkat-perangkat baru tapi tanpa perlu infrastruktur secara fisik. Jadi lebih mudah. Kemudian untuk biaya operasional ini juga lebih rendah karena mengurangi biaya perawatan dan perbaikan kabel. Kemudian yang kelima adalah konektivitas di area yang sulit dijangkau. Ini dapat digunakan di lokasi di mana pemasangan kabel tidak praktis atau tidak mungkin. Jadi konektivitasnya ini di area yang sulit terjangkau dapat dijangkau melalui jaringan nirkabel. Kemudian ada jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini memiliki beberapa jenis, ada 5 jenis. Yang pertama itu adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini merupakan jaringan nirkabel yang mencakup area terbatas, seperti rumah, sekolah, atau kantor. Contohnya adalah Wi-Fi.
Kemudian yang kedua, ini jenis yang disebut dengan WPAN atau Wireless Personal Area Network. Ini merupakan jaringan nirkabel untuk komunikasi jarak pendek antara perangkat. Jadi contohnya itu seperti Bluetooth. Kemudian yang ketiga, itu disebut dengan WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Nah, ini merupakan jaringan nirkabel yang mencakup area kota atau metropolitan. Nah, contohnya di sini adalah WiMAX. Kemudian yang keempat, itu adalah WWAN atau Wireless Wide Area Network. Ini merupakan jaringan nirkabel yang mencakup area geografis yang luas. Contohnya adalah jaringan 3G, 4G, atau yang sekarang 5G. Kemudian yang kelima atau jenis yang terakhir adalah WSN atau singkatan dari Wireless Sensor Network. Ini merupakan jaringan yang terdiri dari sensor-sensor yang menghubungkan data lingkungan dalam mentransmisikannya ke pusat data. Jadi Wireless Sensor Network ini merupakan jenis yang paling luas. Kemudian contoh dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama, contohnya dapat kita temui sekarang disebut dengan rumah pintar atau smart home. Ini menggunakan mengontrol perangkat rumah tangga seperti lampu, termos, dan kamera keamanan atau CCTV melalui jaringan nirkabel. Jadi maksud rumah pintar ini adalah semua perangkat-perangkat elektronik yang di dalam rumah tersebut terhubung melalui jaringan nirkabel. Jadi kita dapat mengontrol perangkat tersebut melalui jaringan nirkabel. Kemudian yang kedua contohnya adalah IoT atau Internet of Things. Ini menghubungkan beberapa perangkat ke internet dan mengumpulkan serta berbagi data. Jadi perangkat ini dapat berbagi perangkat ke internet, yaitu untuk mengumpulkan dan juga berbagi informasi ataupun data yang didapat. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi seluler. Ini menggunakan jaringan seluler untuk komunikasi, dan komunikasinya bisa dalam bentuk suara, teks, ataupun data. Kemudian yang keempat adalah sistem navigasi GPS. Nah, ini merupakan sinyal nirkabel dari satelit untuk menentukan lokasi. Nah, navigasi GPS ini sekarang juga sudah ada di perangkat kita atau di smartphone. Ini menggunakan sinyal nirkabel yang terhubung dari satelit. Kemudian yang kelima adalah jaringan bisnis dan pendidikan. Ini menggunakan WiFi untuk menghubungkan perangkat di kantor atau di kampus. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang perangkat keras dari jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras dari jaringan nirkabel ini adalah komponen fisik yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola jaringan tanpa menggunakan kabel. Nah, ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat IoT atau Internet of Things untuk terhubung ke jaringan dan mengakses internet atau jaringan lokal tanpa memerlukan koneksi kabel secara fisik. Nah, komponen dari jaringan nirkabel ini ada beberapa. Yang pertama adalah router nirkabel. Nah, fungsinya itu menghubungkan berbagai perangkat ke internet atau jaringan lokal. Nah, contohnya adalah router WiFi. Jadi, kalau kita pernah lihat WiFi itu memiliki router. Nah, router tersebut merupakan bagian daripada jaringan nirkabel atau perangkat keras dari jaringan nirkabel. Kemudian yang kedua, access point atau AP. Nah, fungsinya tadi memperluas jangkauan jaringan nirkabel dan menghubungkan perangkat ke jaringan. Nah, contohnya adalah access point di gedung perkantoran atau perkuliahan. Jadi di kampus-kampus itu kadang menggunakan access point untuk berbagi agar jangkauan jaringan nirkabelnya lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah Wireless Network Interface atau NIC. Nah, ini fungsinya menyediakan kemampuan jaringan nirkabel ke perangkat yang tidak memiliki fitur tersebut. Jadi contohnya adalah kartu WiFi untuk komputer desktop. Dia akan menyediakan fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh perangkat lain. Jadi melalui jaringan nirkabel dapat disediakan. Kemudian yang keempat adalah modem nirkabel. Nah, modem ini fungsinya menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet melalui koneksi nirkabel. Nah, contoh dari modem ini adalah modem jaringan ya, seperti 3G, 5G, atau juga 4G.
Nah, kemudian yang kelima ada antena nirkabel. Nah, antena ini merupakan bagian dari perangkat keras jaringan nirkabel. Fungsinya adalah meningkatkan sinyal dan jangkauan jaringan nirkabel. Contohnya ada antena eksternal untuk router ataupun access point. Kemudian yang keenam adalah repeater atau extender. Ini merupakan perangkat keras yang berfungsi memperluas jangkauan jaringan nirkabel dengan mengulangi sinyal. Contohnya adalah Wi-Fi range extender di rumah yang besar. Kemudian tujuan dari adanya perangkat keras dalam jaringan nirkabel ini, yang pertama menyediakan konektivitas. Ini memungkinkan beberapa perangkat untuk terhubung ke internet dan jaringan lokal tanpa kabel. Jadi dapat menyediakan konektivitas antara perangkat satu dengan yang lainnya ke dalam jaringan lokal tanpa menggunakan kabel. Kemudian memperluas jangkauan jaringan. Nah, dengan menggunakan access point tersebut atau repeater dan antena, itu dapat memperluas area cakupan jaringan nirkabel. Jadi dengan adanya kita tadi pakai access point, maka jangkauan jaringannya akan lebih luas. Kemudian tujuannya yang ketiga adalah meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas. Jadi ini memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas tapi masih terhubung ke dalam jaringan. Jadi akan meningkatkan fleksibilitas pengguna dalam menggunakan jaringan, walaupun berpindah tempat atau bergerak tetapi masih terhubung ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Nah, perangkat keras dalam jaringan nirkabel ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah manfaat untuk kemudahan instalasi dan penggunaan. Jadi karena tidak memerlukan kabel fisik, maka instalasinya lebih mudah dan juga fleksibel. Kemudian pengguna juga dapat terhubung ke jaringan di mana saja dalam jangkauan sinyal. Jadi walaupun kita berada atau berpindah-pindah tempat, maka jangkauan sinyalnya akan tetap terhubung. Kemudian skalabilitasnya tadi memudahkan kita untuk menambahkan perangkat baru ke dalam jaringan tanpa memerlukan kabel tambahan. Jadi misalnya yang akan terhubung ke dalam jaringan nirkabel kita awalnya ada 3 perangkat, kemudian kita ingin menambahkannya menjadi 6 perangkat, maka itu tidak ribet atau tidak memerlukan kabel tambahan. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan. Nah, akses jaringan ini dapat diberikan di lokasi yang sulit dijangkau oleh kabel. Jadi di tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan adanya kabel, nah jika diberikan atau dipasangkan jaringan nirkabel, maka akan lebih memudahkan karena dari keadaannya atau akses lokasinya. Selanjutnya adalah jenisnya. Nah, jenis-jenis dari perangkat keras nirkabel tadi, yang pertama adalah jaringan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi atau wireless fidelity. Ini biasanya digunakan di rumah, kantor, ataupun ruang publik. Kemudian yang kedua, ada jaringan seluler atau mobile network. Ini termasuk seperti 3G, 4G, dan 5G yang digunakan oleh penyedia layanan seluler. Kemudian contoh lainnya, jenis lainnya adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth ini digunakan untuk koneksi jarak pendek antar perangkat, seperti handphone atau perangkat wearable. Nah, yang keempat jenisnya adalah WiMAX. WiMAX ini merupakan singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Nah, ini merupakan teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk akses internet broadband dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan Wi-Fi. Jadi untuk cakupannya ini lebih luas daripada Wi-Fi. Yang kelima ada disebut dengan Zigbee. Nah, Zigbee ini digunakan aplikasi IoT atau Internet of Things yang membutuhkan konsumsi daya yang rendah dan kecepatan transfer data yang rendah. Nah, jadi kesimpulannya perangkat keras yang sudah kita bahas tadi memainkan peran penting dalam menyediakan konektivitas tanpa kabel, kemudian memberikan kemudahan penggunaan, mobilitas, dan fleksibilitas. Dengan beberapa jenis dan komponen yang tersedia, mereka memungkinkan pengembangan jaringan yang scalable dan dapat diakses di berbagai kondisi dan kebutuhan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah konsep umum dari WPAN.
WPAN tadi adalah singkatan dari Wireless Personal Area Network, yang merupakan jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat, biasanya dalam radius beberapa meter, sekitar 10 meter saja. Nah, WPAN ini dirancang untuk komunikasi antar perangkat pribadi, seperti ponsel, tablet, laptop, dan perangkat wearable, yang memungkinkan transfer data dan layanan komunikasinya tanpa kabel. Nah, bagian-bagian dari WPAN ini, yang pertama adalah perangkat utama atau hub device. Ini berfungsi atau bertindak sebagai pusat kontrol atau perangkat utama dalam jaringan WPAN. Kemudian contohnya ini ada smartphone yang mengontrol earphone, Bluetooth, atau smartwatch. Jadi kalau kita menggunakan smartphone dan kita mempunyai earphone Bluetooth, itu kan tidak terhubung melalui jaringan, melainkan secara nirkabel. Nah, jadi kita dapat mengontrol earphone Bluetooth yang kita gunakan secara nirkabel. Begitu juga dengan smartwatch atau jam. Kemudian yang kedua adalah perangkat endpoint. Nah, ini maksudnya adalah perangkat yang berkomunikasi dalam WPAN, biasanya sebagai klien ataupun slave. Nah, contohnya ada headset Bluetooth, perangkat fitness tracker, ataupun printer nirkabel. Nah, printer nirkabel tadi itu menggunakan perangkat endpoint. Kemudian ada adapter WPAN. Nah, fungsi dari adapter ini adalah modul atau kartu yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dalam jaringan WPAN. Contohnya adalah Bluetooth dong dengan USB untuk komputer, atau Zigbee di perangkat IoT. Jadi ini merupakan kartunya atau modulnya yang memungkinkan komunikasi dalam jaringan WPAN. Nah, selanjutnya adalah protokol komunikasi. Nah, fungsinya adalah mengatur cara data ditransmisikan dan diterima antar perangkat dalam jaringan WPAN. Contohnya adalah protokol Bluetooth, Zigbee Infrared Data Association atau disingkat dengan IRDA. Kemudian yang kelima ada antena. Nah, antena ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal nirkabel. Contohnya adalah antena internal pada ponsel atau perangkat wearable. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari WPAN ini yang pertama tentu saja menghubungkan perangkat pribadi. Nah, memungkinkan berbagai perangkat pribadi untuk berkomunikasi dan berbagi data. Kemudian mobilitas ini memberikan kemampuan kepada pengguna untuk bergerak atau berpindah tempat tetapi tetap terhubung dalam jaringan WPAN. Kemudian efisiensi energi. Nah, merancang komunikasi nirkabel yang hemat energi ideal untuk perangkat dengan daya terbatas seperti wearable dan sensor. Kemudian manfaatnya. Manfaatnya ini yang pertama adalah kemudahan dan juga kenyamanan. Jadi karena tidak memerlukan kabel fisik, jadi memudahkan pengaturan dan juga penggunaan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah mobilitas yang tinggi. Jadi pengguna ini dapat terhubung di mana saja dan juga kapan saja, tetap berada dalam jangkauan sinyal WPAN. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, ini maksudnya mendukung berbagai jenis perangkat dan aplikasi yang berbeda. Jadi aplikasi yang beragam atau bermacam-macam juga dapat terhubung ke dalam jaringan WPAN. Seperti tadi itu headset Bluetooth, kemudian ke handphone, ke tablet, kemudian bisa ke laptop. Jadi dapat terhubung walaupun berbeda. Kemudian konsumsi dayanya ini rendah. WPAN ini menggunakan teknologi yang dirancang untuk mengonsumsi daya minimal. Jadi penggunaan dayanya lebih rendah sehingga lebih tahan lama. Kemudian yang kelima, dari segi keamanan, protokol WPAN ini seringkali mencakup fitur keamanan untuk melindungi data pengguna. Jadi pengguna yang menggunakan jaringan nirkabel WPAN ini memiliki fitur keamanan di mana data pengguna tersebut dapat dijaga atau dapat di-keep. Kemudian yang terakhir adalah jenisnya. Nah, jenis dari jaringan WPAN ini salah satunya adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth ini merupakan teknologi WPAN yang paling umum, yang mungkin kita sudah tahu di mana digunakan untuk berbagai aplikasi
seperti audio, transfer data, dan juga perangkat wearable. Jadi dengan Bluetooth ini kita dapat berbagi data, baik itu teks, audio maupun video. Kemudian yang kedua, jenisnya adalah Zigbee. Nah, Zigbee ini digunakan dalam aplikasi IoT atau Internet of Things yang membutuhkan komunikasi jarak dekat. Kemudian Zigbee ini juga membutuhkan konsumsi daya yang rendah. Jadi penggunaan WPAN ini sangat sesuai dengan Zigbee, seperti sistem rumah pintar contohnya. Kemudian yang ketiga adalah Infrared Data Association atau IRDA. Nah, ini menggunakan sinyal inframerah untuk komunikasi jarak dekat. Sering digunakan dalam remote control dan transfer data antar perangkat. Jadi dalam remote control itu menggunakan sinyal infrared untuk berkomunikasi jarak dekat. Kalau kita memiliki jarak yang jauh, maka tidak bisa menggunakan infrared tadi ya, Infrared Data Association. Kemudian yang keempat adalah Ultra Wideband atau UWB. Nah, ini merupakan teknologi WPAN dengan kecepatan tinggi dan konsumsi daya yang rendah. Jadi ideal untuk komunikasi jarak pendek dan aplikasi real time. Kemudian yang kelima adalah Z-Wave. Nah, ini merupakan contoh yang menggunakan teknologi WPAN yang digunakan untuk otomasi rumah dan aplikasi IoT, menawarkan konsumsi yang handal dan efisien dengan daya yang rendah. Nah, contoh lainnya ini ada headset Bluetooth menghubungkan ke smartphone atau laptop untuk audio nirkabel. Kemudian ada smartwatch atau sinkronisasi dengan smartphone untuk notifikasi, tracking aktivitas, dan aplikasi kesehatan. Jadi menggunakan smartwatch ini sekarang bisa terhubung ke dalam WhatsApp atau WA. Jadi kita dapat menerima notifikasi pesan melalui smartwatch. Kemudian ada printer nirkabel. Nah, ini menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi direct untuk menerima dokumen dari komputer atau perangkat mobile. Jadi printer ini sudah tidak lagi menggunakan kabel untuk menerima dokumen yang akan di-print. Kemudian ada perangkat rumah pintar. Nah, ini biasanya menggunakan sensor Zigbee untuk sistem keamanan, lampu pintar, dan termos. Kemudian yang kelima ada remote control inframerah. Nah, ini biasanya menggunakan sinyal inframerah untuk mengontrol TV, AC, dan perangkat lainnya. Jadi contohnya adalah remote control TV atau remote control AC yang menggunakan sinyal inframerah. Jadi kesimpulannya adalah WPAN ini adalah solusi jaringan nirkabel yang memungkinkan komunikasi antar perangkat pribadi dalam jarak yang dekat dengan berbagai teknologi seperti tadi Bluetooth, Zigbee, IRDA. Nah, WPAN ini menyediakan kemudahan, efisiensi energi, dan keamanan bagi pengguna yang membutuhkan koneksi pribadi. Jadi WPAN ini sangat relevan dalam berbagai aplikasi sehari-hari, mulai dari perangkat audio hingga rumah pintar dan juga perangkat wearable. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah konsep umum dari WLAN. Nah, WLAN ini merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network. Nah, ini sebuah jaringan komputer yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan terkomunikasi dalam suatu area lokal tanpa menggunakan kabel. Nah, ini berarti perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, printer, dan perangkat IoT dapat terhubung ke dalam jaringan WLAN dan berbagi sumber daya serta akses tanpa memerlukan kabel secara fisik. Nah, komponen atau bagiannya ini hampir mirip dengan WPAN. Ada access point atau AP, ini merupakan perangkat utama dalam jaringan WLAN yang berfungsi sebagai titik akses atau gateway ke jaringan. Nah, access point ini mengatur lalu lintas data nirkabel antara perangkat yang terhubung ke jaringan WLAN dan jaringan kabel jika ada. Kemudian yang kedua adalah wireless router. Nah, router nirkabel ini berfungsi sebagai perangkat penghubung antara jaringan WLAN dan internet. Ini menyediakan fungsi routing untuk mengarahkan data antara jaringan lokal WLAN dan jaringan luas seperti internet, sambil juga berfungsi sebagai access point. Kemudian yang ketiga adalah Wireless Network Interface Card atau NIC. Nah, NIC nirkabel ini adalah kartu jaringan yang dipasang pada perangkat seperti komputer atau laptop.
Ini untuk memungkinkan terhubung ke jaringan WLAN, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi melalui gelombang radio dengan access point atau router WLAN. Kemudian yang keempat, ada antena WLAN. Nah, antena ini digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal nirkabel antara perangkat dalam jaringan. Antena ini bisa terintegrasi ke dalam perangkat lain seperti router atau access point tadi, atau bisa juga eksternal yang dapat dipasang pada perangkat seperti komputer ataupun router. Kemudian yang kelima, ada wireless repeater atau range extender. Nah, perangkat ini digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan WLAN dengan mengulang sinyal dari access point atau router utama. Nah, ini membantu memperluas cakupan jaringan dan mengatasi daerah dengan sinyal yang lemah. Kemudian ada wireless bright. Nah, bright nirkabel ini menghubungkan dua jaringan WLAN secara nirkabel atau menghubungkan jaringan WLAN dengan jaringan nirkabel. Ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah atau mengintegrasikan perangkat nirkabel dengan jaringan kabel. Kemudian tujuannya. Nah, tujuannya ini mirip. Yang pertama adalah konektivitas tanpa kabel. Ini memberikan konektivitas nirkabel yang mudah dan fleksibel antara perangkat dalam area lokal. Kemudian mobilitas. Ini memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dan area WLAN sambil tetap terhubung ke jaringan. Kemudian fleksibilitas, ini memungkinkan instalasi dan penggunaan perangkat baru tanpa mengatur kabel fisik. Kemudian berbagi sumber daya, memungkinkan perangkat untuk berbagi sumber daya seperti printer tadi, file, dan koneksi internet. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama adalah kemudahan bagi pengguna. Jadi instalasi yang mudah, kemudian pengaturan yang intuitif, ini membuat WLAN menjadi pilihan yang populer untuk konektivitas nirkabel. Kemudian yang kedua adalah mobilitasnya tinggi. Jadi pengguna dapat terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi atau jangkauan sinyal WLAN. Nah, jaringan WLAN ini juga fleksibilitas dan juga skalabilitas. Ini memungkinkan penambahan dan perubahan perangkat dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu mengubah infrastruktur kabel. Kemudian juga dapat berbagi sumber daya. Ya, WLAN tadi memungkinkan perangkat untuk berbagi sumber daya seperti printer yang berbagi dokumen atau menyimpan berbasis jaringan atau NAS, meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Kemudian untuk jenisnya, jenis yang pertama itu adalah 802.11a atau B atau G atau N atau jenis yang AC atau juga AX. Nah, ini tergantung. Nah, standar WLAN ini yang menggunakan serangkaian protokol nirkabel untuk komunikasi data dengan kecepatan dan cakupan yang berbeda. Jadi jika kita menggunakan yang versi AB, A atau B atau G atau N, AC ataupun AX, ini memiliki cakupan koneksinya yang berbeda. Kemudian mesh WLAN ini merupakan jenis WLAN yang terdiri dari beberapa node yang saling terhubung dan berkomunikasi untuk memperluas cakupan dan meningkatkan keandalan jaringan. Kemudian yang ketiga adalah hotspot WLAN. Nah, jenis ini adalah area publik atau komersial yang menyediakan akses internet melalui jaringan WLAN. Kemudian yang keempat adalah ad hoc WLAN. Nah, ini merupakan jaringan WLAN yang dibentuk secara spontan tanpa adanya titik akses pusat. Nah, ini biasanya diatur oleh perangkat WLAN individu. Nah, contoh-contohnya, contoh dari WLAN ini seperti WiFi di rumah. Ini menggunakan router WiFi untuk menghubungkan internet dengan jaringan lokal, atau biasanya kantor berbasis WiFi ataupun WiFi di tempat umum. Jadi pengguna di transportasi umum sekarang juga bisa menggunakan WiFi. Nah, WiFi inilah yang dimaksud dengan WLAN, memiliki cakupan yang berbeda-beda. Kemudian WLAN ini merupakan jaringan yang penting dalam menyediakan konektivitas tanpa kabel di berbagai lingkungan.
dengan berbagai komponen, tujuan, manfaatnya yang berbeda-beda. Nah, ini memberikan mobilitas dan juga fleksibilitas bagi pengguna dalam mengakses jaringan internet. WLAN ini sekarang sudah bisa digunakan di Wi-Fi transportasi umum seperti di kereta, bus, ataupun juga pesawat. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis keamanan dari WLAN yang sudah kita bahas tadi. Nah, keamanan WLAN di sini merujuk pada serangkaian langkah dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah, seperti penyusupan dan ancaman keamanan lainnya. Ini termasuk penggunaan enkripsi, autentifikasi, dan juga protokol keamanan lainnya untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan WLAN. Nah, komponen-komponen atau bagiannya, yang pertama adalah enkripsi data. Ini melibatkan mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca atau ciphertext menggunakan algoritma kriptografi sehingga hanya penerima yang sah yang dapat membacanya. Kemudian yang kedua adalah autentifikasi. Ini merupakan proses memverifikasi identitas pengguna atau perangkat yang mencoba untuk terhubung ke jaringan WLAN. Kemudian yang ketiga adalah protokol keamanan. Ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengamankan koneksi nirkabel dan memastikan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Kemudian yang keempat ada disebut dengan firewall. Ini merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan WLAN. Yang kelima, ada disebut dengan Intrusion Detection System atau IDS, atau juga disebut dengan IPS, Intrusion Prevention System. Ini merupakan sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah akses yang tidak sah ke jaringan, serta mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Nah, untuk tujuannya, tentu saja yang pertama untuk mencegah akses yang tidak sah, memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat terhubung dan mengakses jaringan WLAN. Yang kedua, melindungi data, mengamankan data yang dikirimkan atau yang diterima melalui jaringan WLAN dari penyadapan atau perubahan yang tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah mencegah serangan. Mencegah serangan ini seperti DOS atau Denial of Service atau serangan brute force yang bertujuan merusak atau merusak jaringan. Kemudian yang keempat, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, memastikan bahwa data dalam jaringan tetap aman, tidak berubah, terlindungi, dan tersedia untuk pengguna yang sah. Selanjutnya adalah manfaat dari keamanan jaringan WLAN. Manfaat yang pertama adalah perlindungan data. Maksudnya adalah melindungi informasi yang sensitif dan rahasia dari akses yang tidak sah. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko keamanan. Maksudnya adalah mencegah kerentanan dan serangan keamanan yang dapat merugikan jaringan ataupun pengguna. Yang ketiga, itu kepatuhan hukum. Maksudnya adalah memenuhi syarat, persyaratan peraturan dan kebijakan keamanan data yang berlaku seperti GDPR atau HIPAA. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan layanan. Maksudnya adalah memastikan bahwa layanan dan sumber daya dalam jaringan WLAN tetap tersedia dan tidak terganggu oleh serangan. Nah, untuk jenisnya sendiri, yang pertama ini ada WEP atau Wide Equivalent Privacy. Maksudnya adalah salah satu protokol keamanan dari WLAN yang awal yang menggunakan enkripsi kunci WEP untuk melindungi data. Namun, WEP ini memiliki kelemahan, yaitu kelemahan yang signifikan dan tidak direkomendasikan untuk digunakan. Nah, yang kedua, ada WPA atau Wi-Fi Protect Access. Ini maksudnya adalah untuk menggantikan WEP tadi, untuk menyempurnakan dari WEP. Nah, WPA ini menggunakan protokol enkripsi yang lebih kuat dan tambahan fitur keamanan seperti autentifikasi, Private Key atau PSK, dan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol. Nah, yang ketiga ada WPA2. Nah, WPA2 ini merupakan standar keamanan WLAN yang saat ini
menggunakan enskripsi AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, ini telah diadopsi secara luas oleh masyarakat. Ini mendukung autentifikasi PSK tadi serta autentifikasi berbasis server menggunakan protokol EAP atau Accessible Authentication Protocol. Kemudian yang keempat ada WPA 3. Nah, ini merupakan versi terbaru dari WPA yang menawarkan fitur keamanan tambahan seperti enskripsi individu untuk setiap klien, perlindungan terhadap serangan brute force, dan peningkatan keamanan pada jaringan terbuka. Selanjutnya yang kelima ada 802 1X atau EAP, Extensible Authentication Protocol. Nah, ini merupakan protokol autentifikasi yang digunakan untuk autentifikasi berbasis server dalam jaringan WLAN. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke jaringan menggunakan kredensial yang unik dan aman. Contohnya seperti enskripsi WPA2 PSK menggunakan kunci Prasel yang dibagikan secara manual antara perangkat dan access point untuk mengamankan koneksi WLAN. Kemudian yang kedua ada autentifikasi 8021X atau EAP. Ini memerlukan pengguna untuk memberikan kredensial yang unik seperti username dan password. Nah, ini digunakan untuk memasuki jaringan WLAN. Yang ketiga ada firewall. Ini mengkonfigurasi perangkat lunak firewall pada router WLAN untuk memblokir akses yang tidak sah dari luar jaringan. Kemudian yang keempat ada disebut dengan IDS atau IPS. Nah, ini menggunakan perangkat lunak IDS untuk mendeteksi dan mencegah serangan keamanan seperti serangan DOS dan serangan brute force. Dengan memperhatikan jenis keamanan WLAN dan menerapkan langkah-langkah yang sesuai, pengguna harusnya ataupun administrator jaringan dapat meningkatkan tingkat keamanan dari WLAN mereka. Nah, melindungi data yang sensitif dan mengurangi resiko serangan keamanan. Jadi, keamanan dari jaringan WLAN ini sangat penting. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.